Melalui kajian yang dilakukan KPK, sejumlah temuan berhasil dipotret dalam konteks tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Meski pengelolaan jalan tol yang efektif dan efisien akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian negara, masih terdapat beberapa permasalahan, mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan, hingga pengambil alihan konsesi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada pekan ke-4 Februari 2023 dalam agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi bertajuk Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan apresiasi terhadap kajian yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, kajian ini merupakan petunjuk bagi lembaganya untuk melakukan perbaikan tata kelola untuk menambah titik-titik rawan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan jalan tol. Penahanan dilakukan terhadap tersangka RHP terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah periode 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023 sebagai tersangka. RHP sebelumnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO karena tidak kooperatif dalam proses penyidikannya. Tersangka RHP diduga melarikan diri ke Papua Nugini. Hingga akhirnya pada Minggu 19 Februari 2023, KPK berhasil menangkapnya di wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan di negeri ini, mulai dari perbaikan mutu pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan tidak dapat teratasi. Maka, tidak berlebihan jika korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam kegiatan politik cerdas berintegritas terpadu tahun 2023 untuk Partai Buruh di ruang auditorium Randi Yusuf, Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta. Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan politik cerdas berintegritas. KPK menyasar partai politik yang baru terdaftar untuk pemilu tahun 2024, yaitu sejumlah 4 partai politik nasional dan 2 partai politik daerah. Tidak hanya itu, KPK juga akan melaksanakan program kampanye bagi pemilih pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. KPK berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi pada pengurus partai politik yang kemudian dapat diimplementasikan dalam aksi nyata baik di tingkat individu maupun partai politik. KPK dan Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan Gubernur BI Peri Warijo di Pelataran Senayan, Jakarta. KPK memandang penting kerjasama dengan perbankan. Sebagaimana diketahui, perbankan bisa digunakan sebagai medium dan sarana TPPU. Ketua KPK Firly Bahuri berharap penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara KPK dengan BI ini bisa membuahkan hasil maksimal demi mewujudkan bangsa Indonesia bebas dari korupsi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio turut menyambut baik dan menyepakati kerjasama ini. Apalagi kini BI tengah fokus menggodok digitalisasi di dunia keuangan. Setelah menelurkan QR standar Indonesia, kedepannya BI juga akan menyiapkan digital rupiah yang mampu mencegah dan memberantas upaya korupsi. Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki peran untuk mengimplementasikan kepentingan masyarakat, terutama dalam mencetak kader pemimpin bangsa. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam kegiatan politik cerdas berintegritas terpadu untuk Partai Gelora Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi Dian Novianti menyampaikan bahwa sangat penting pada kesempatan PCB terpadu tahun 2023, KPK bersama dengan Partai Gelora Indonesia berusaha menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kegiatan PCB terpadu yang melibatkan peserta dari Partai Gelora Indonesia dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata serta jajaran pengurus partai. KPK mengapresiasi kehadiran para pengurus Partai Gelora Indonesia dalam kegiatan PCB terpadu tahun 2023 dan mengharapkan momen ini menjadi tanda komitmen Partai Gelora Indonesia terhadap gerakan anti korupsi di dunia politik.
Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat bulan Februari tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi. Ayo segera lapor LHKPN sebelum tanggal 31 Maret 2023. Para wajib LHKPN wajib menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara setiap tahunnya ke KPK. Informasi lebih lanjut kunjungi ilhkpn.kpk.go.id atau kontak center 198.